Kami Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom atau LPPS Palu, lembaga kami bersifat interdenominasional, berasal dari berbagai gereja yang berbeda-beda, dan kami juga melayani siapa saja, bahkan non-Kristen pun. Fokus pelayanan kami adalah menjangkau dan melepaskan jiwa-jiwa yang terikat dengan kuasa kegelapan atau pelayanan pelepasan, dan yang lebih dikenal adalah pelayanan okultisme. Kami juga membentuk persekutuan mulai dari anak-anak hingga sampai kepada keluarga-keluarga. Dan salah satu yang menjadi saran kami untuk menjadi berkat adalah melalui media sosial yang ada. Dan kami juga membagikan renungan singkat atau membagikan kebenaran firman Tuhan secara singkat melalui video yang akan kami upload setiap hari Rabu dan juga hari Minggu melalui akun YouTube kami, yaitu Pembawa Shalom. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bergabung bersama kami, silakan mengikuti setiap akun media sosial kami yang kami terapkan di deskripsi video ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang terus memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat segala sesuatu yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat segala kasih dan kesetiaan-Mu bagi kami. Sampai saat ini Tuhan masih memelihara kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berikan hikmat bagi kami, Engkau berikan pengertian yang baik bagi kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dengan benar. Bahkan kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Mari kita buka di dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Matius pasal 16 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara-saudari akan membacakan dalam Alkitab masing-masing dan merenungkannya. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan kali ini mungkin tidak asing lagi bagi kita. Karena mungkin firman Tuhan ini sering kita renungkan, bahkan sering kita mendengarkan tiap khotbah di dalam gereja-gereja. Namun Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana firman Tuhan, bagaimana pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-15 dan 16 ini mengandung pertanyaan Yesus kepada para muridnya pada saat itu. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Ini merupakan suatu pertanyaan yang dilontarkan kepada para murid-muridnya. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, kita melihat di dalam ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jadi Bapak Ibu, yang kita lihat di sini bahwa sebelum Yesus bertanya kepada murid-muridnya mengenai siapa dirinya, sebenarnya Yesus telah bertanya terlebih dahulu, "Menurut orang siapakah aku ini?" Tetapi di dalam teks selanjutnya dia bertanya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Jadi Bapak Ibu, saya akan memberikan tema pada saat ini adalah menurut kamu siapakah aku ini? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa dua kali Yesus melontarkan pertanyaan ini kepada para muridnya? Mengapa pertanyaan yang sama Tuhan tanyakan kepada para muridnya? Mari kita melihat bersama-sama apa yang unik di antara kedua pertanyaan
yang disampaikan oleh Yesus atau yang ditanyakan Yesus kepada para muridnya. Kita melihat di ayatnya yang ke-13. Yesus bertanya kepada murid-muridnya begini. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi mungkin kita anggap bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sama. Dan saya rasa bobot pertanyaan atau tujuan pertanyaan ini adalah sama juga. Tetapi kita akan melihat kenapa mesti pertanyaan ini diulang 2 kali. Kita melihat di dalam teks ini, Yesus berkata, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi di sini memberikan pengertian kepada kita bahwa Yesus bertanya kepada muridnya, siapakah dirinya itu, tetapi berdasarkan pendapat orang, bukan berdasarkan pendapat para muridnya sendiri. Dan berdasarkan pertanyaan Yesus, mereka pun menjawab begini. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu seorang dari para nabi. Jadi ini merupakan jawaban para murid atas pertanyaan Yesus. Dia menanyakan siapakah aku ini berdasarkan kata orang. Dan mereka juga menjawab berdasarkan apa yang dikatakan orang, yang mereka dengar dari orang. Namun di sini apakah mereka salah? Kenapa mesti Yesus mengungkapkan pertanyaan itu sampai 2 kali? Apakah mereka salah? Tidak. Tapi kita akan melihat bahwa di antara kedua pertanyaan ini ada perbedaan di antara kedua. Yang pertama yang perlu kita lihat di situ bahwa Yesus bertanya untuk pertama kalinya adalah dia bertanya kepada murid-muridnya berdasarkan apa kata orang. Tetapi kalau kita melihat di dalam pertanyaan yang kedua, Yesus bertanya berdasarkan pendapat para muridnya tersendiri. Mengapa harus demikian? Mengapa tidak sama saja? Mengapa Yesus tidak menanyakan 1 kali saja? Kenapa mesti 2 kali? Kalau kita melihat di dalam teks ini memberikan pengertian yang kepada kita bahwa Yesus membutuhkan pengakuan kita. Bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan apa yang dikatakan orang kepada kita. Memberikan pengertian bahwa ketika kita mau beriman, ketika kita mau percaya kepada Tuhan, bukan apa yang kita dengar dari orang lain, bukan apa yang kita simak dari orang lain, atau bukan karena pendapat orang lain, bukan karena dipengaruhi oleh orang lain, tetapi melalui hati kita, melalui pengakuan kita sendiri. Dalam pertanyaan yang kedua, di situ mengatakan bahwa menurut kamu siapakah aku ini? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ini merupakan suatu pertanyaan yang spesifik, lebih khusus, lebih individu. Ini merujuk kepada individu-individu, bukan berdasarkan apa pendapat orang lain. Hal ini memberikan pengertian bahwa kita tidak bisa berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan. Saya mengakui Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat. Saya mau mengakui Dia sebagai Mesias yang adalah penyelamatku. Itu karena saya dengar dari orang lain. Tidak. Yesus membutuhkan pengakuan kita itu per individu. Berdasarkan apa yang dari hati kita sendiri. Bukan berdasarkan apa yang dikatakan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di dalam kita sebagai orang Kristen, mungkin dari keturunan atau dari kakek nenek moyang kita mengaku bahwa kita ini adalah orang Kristen. Tapi pernahkah kita memahami kenapa kita ini menjadi orang Kristen? Kenapa saya ini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kenapa kita percaya ini bahwa Yesus itu adalah Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita? Pernah kita berpikir dan bertanya-tanya, kenapa saya harus percaya? Kepercayaan kita kepada Tuhan bukan berdasarkan karena nenek moyang kita, karena orang Kristen. Maka kita pun di dalam KTP kita dikatakan orang Kristen. Tetapi kita juga harus mengerti, kenapa saya ini orang Kristen. Kita harus memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, apa katamu, siapakah aku ini? Menurut katamu loh ya, bukan berdasarkan apa yang dikatakan orang. Ini perlu kita pahami sebagai orang Kristen. Ini perlu kita mengerti kenapa kita percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus. Yesus itu adalah Mesias yang telah turun ke dunia. Kita harus mengerti hal ini.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau pertanyaan ini dilontarkan kepada kita pribadi lepas pribadi yang mengaku percaya kepada Tuhan, jikalau pertanyaan ini Tuhan lontarkan kepada kita, apa jawab kita? Bagaimana kita menjawab pertanyaan Tuhan? Apa kita mengatakan Yesus sebagai sahabat, sebatas sahabat? Atau kita mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Atau Yesus sebagai Allah yang benar-benar satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain? Apa yang menjadi jawaban kita? Itu kembali kepada kita masing-masing. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Itu kembali kepada pengakuan kita masing-masing. Apa yang menjadi jawab kita? Ini sangat menarik Bapak Ibu. Karena ini adalah sesuatu pertanyaan yang lebih spesifik, yang lebih individu. Tuhan menginginkan pengakuan kita itu dari hati kita, bukan dari apa yang dikatakan orang. Ketika kita mengaku memutuskan bahwa saya percaya kepada Tuhan, itu bukan karena pengaruh orang lain. Mungkin kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan mungkin dari khotbah, dari orang-orang yang menginjili. Tetapi keputusan kita jangan karena kita melihat mereka, oh berarti mereka orang Kristen, saya juga ikut orang Kristen. Tidak. Tapi kita harus benar-benar mempunyai dasar yang kuat. Bahwa ketika saya percaya kepada Tuhan, itu karena pengakuan saya. Karena saya yang percaya bahwa Tuhan adalah, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah salah satunya juru selamat saya. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk percaya. Nanti Dia akan mampukan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Allah sendirilah yang membuat kita percaya kepadanya. Oleh sebab itu, ketika kita mau percaya kepada Tuhan, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan dan Dia akan memampukan kita untuk percaya kepadanya dengan sepenuh hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus memberikan pengakuan ini dari hati kita masing-masing? Karena dipengaruhi oleh dua alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah karena memang sudah seharusnya kita mengerti apa yang harus kita imani dan kepada siapa kita beriman. Ketika saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus memiliki dasar yang kuat, memiliki pengakuan yang benar, maka itu akan menjadi langkah kita atau itu akan menjadi dasar kita dalam mengambil sebuah keputusan dalam pengakuan kita. Ketika kita mau mengakui sesuatu, ketika kita mau mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan itu adalah berasal dari diri kita, dan itu adalah berasal dari hati kita, bukan berdasarkan apa kata orang lain, maka kita akan memiliki fondasi yang kuat. Kita akan memiliki dasar yang kuat. Dengan demikian kita mengerti bahwa saya percaya kepada Tuhan karena saya mempunyai alasan, bukan berdasarkan apa kata orang. Saya percaya kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mengaku Yesus adalah Kristus karena Dia adalah yang telah berkorban bagi saya. Jadi kita perlu memahami hal ini. Jikalau kita mengatakan bahwa percaya saja, percaya saja tanpa harus mengerti apa yang harus kita imani dan apa yang harus kita percayai, itu salah Bapak Ibu. Tapi kita harus mengerti juga bahwa kepada siapa kita beriman, kepada siapa kita harus percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa kita perlu memberikan pengakuan ini dari hati kita, dari pribadi kita masing-masing. Dan yang kedua adalah karena pengakuan kita kepada Allah akan mempengaruhi kita dalam bertindak. Bapak, Ibu, mungkin ini seringkali kita abaikan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengaku bahwa percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu ketika kita mengaku dari diri kita sendiri, maka akan mempengaruhi setiap tindakan kita. Mengapa? Ketika kita menganggap Tuhan adalah segalanya, Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, Yesus Kristus Dia adalah penyelamat dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan bertindak sebagaimana pengakuan kita tersebut. Ketika kita mengaku bahwa
Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan kita, maka kita pasti hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai juru selamat kita, maka kita sudah seharusnya hidup sesuai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kehidupan kita bukan seperti kehidupan orang yang belum menerima Kristus. Kehidupan kita bukan kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias yang telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa, maka sudah seharusnya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, karena kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ini mungkin sering kita abaikan. Kita mengatakan bahwa saya ini orang Kristen, tapi kita sudah mengintrospeksi diri, apakah saya ini sudah hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ketika kita mengalami suatu masalah, apakah kita sudah berpikiran sebagai orang-orang, memiliki pikiran yang baik, memiliki pemikiran yang positif ketika menghadapi segala sesuatu? Itu perlu kita pertanyakan di dalam diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita pahami bahwa ketika kita mau mengaku bahwa saya percaya Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka sudah sepatutnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang telah memperoleh keselamatan daripada Allah. Ini tidak bisa kita pisahkan dengan pengakuan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melihat diri kita masing-masing. Mari kita mengintrospeksi kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, yang mengaku orang Kristen, yang mengaku orang-orang yang percaya. Apakah kita percaya kepada Tuhan benar-benar dari pengakuan kita dan pengertian kita, dan juga karena apa yang dilakukan Allah bagi kita, bukan karena apa kata orang, bukan dengan apa yang telah kita dengarkan dari orang. Mari kita melihat kembali, dan mari kita meneguhkan hati kita bahwa ketika saya telah membuat pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhanku, maka saya juga hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita percaya, kita ini orang-orang yang percaya abal-abalan. Kita ini orang percaya yang ikut-ikut saja. Yang penting percaya saja. Enggak perlu harus pahami dulu, enggak perlu harus ini dan itu. Enggak. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita juga membuat keputusan di dalam diri kita masing-masing. Kita juga perlu mengetahui apa yang kita percayai. Dan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan. Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Maka sudah seharusnya kita percaya bahwa Dia juga yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Mari kita membuat pengakuan di dalam diri kita masing-masing. Jikalau Allah juga bertanya kepada kita, apa katamu? Siapakah aku ini? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Mari kita berkata kepada Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ketika kita melakukan pengakuan ini, maka kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama untuk melihat apakah kita sudah layak disebut orang-orang yang percaya? Apakah kita sudah membuat pengakuan di hadapan Allah? Kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ketika Bapak Ibu berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka mari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demikian firman Tuhan ini, dan biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali untuk kembali melihat bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Apakah kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Mari kita kembali melihat diri kita masing-masing. Tidak perlu kita mendengarkan orang lain. Tidak perlu kita ikut-ikut dan terpengaruh dengan orang lain. Tapi mari kita mulai dari hati kita masing-masing. Mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita harus memberikan dasar yang kuat kepada diri kita. Sehingga dengan demikian kita memiliki dasar yang kuat di dalam Dia. Biarlah firman Tuhan kali ini akan memberkati kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Dan kita akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan syukur kami hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih firman Tuhan yang telah mengingatkan kami pada saat ini, menegur kami bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan, kami tidak percaya hanya karena dipengaruhi oleh orang lain. Kami percaya bukan dari apa kata orang, tetapi dari diri kami masing-masing. Kami harus memiliki dasar yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan, supaya kami pun ketika kami berjalan melewati seluruh liku-liku kehidupan ini, kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi kami. Mari Engkau tolong kami, mampukan kami dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu dan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan. Dan yang Kau tambah-tambahkan iman kepercayaan kami di dalam Tuhan. Berikan keteguhan bagi kami, sehingga kami dapat terus percaya kepada Tuhan, dan kami akan menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.